Halo semuanya, jumpa lagi sama Satsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Kali ini Satsi mau membahas tentang rasis, diskriminasi di Jerman. Benar nggak sih berita-berita yang selama ini beredar? Satsi membahas ini dari segi pendidikan, karena kebetulan di bidang Satsi ya, pendidikan, dan Satsi pagi ini baru aja mewawancarai seorang ahli. Sayangnya Satsi tidak bisa tunjukkan di sini. Satsi sempat rekam, tapi karena rahasia data seseorang, kita tidak boleh menyebarkan data seseorang, dan interview itu sangatlah rahasia. Hanya boleh diumumkan atau disebarkan di dalam seminar di kampus, karena ini kebetulan juga tugas kuliah Satsi. Jadi Satsi kasih kesimpulannya aja, hasil wawancara dengan seorang ahli di dalam alat perekam ini ya. Dia sudah bekerja puluhan tahun ya di bidang pendidikan. Dia juga ahli di bidang pendidikan, dan Satsi tidak sebutkan ini di TK atau di SD, SMP, SMA, melainkan di rumah pendidikan. Oke, Satsi sempat tanya-tanya bagaimana tema rasis, diskriminasi di bidang pendidikan, dan beliau menjawab, seorang pendidik ini yang sudah puluhan tahun bekerja sebagai pendidik, tidak ada diskriminasi dan rasis di tempat dia bekerja, terutama di anak-anak ya, karena semua itu sama menurut prinsip dari rumah pendidikan itu. Walaupun di sekolah itu atau di rumah pendidikan itu ada sebagian anak-anak yang dari berlatar belakang pengungsi, mereka menerima semua. Ini Satsi ada juga beberapa, Satsi tidak bisa sebutkan ya, ini salah satu atau salah banyak info-info. Dia memberikan Satsi info mengenai sistem pendidikan di sini ya. Dari mulai penerimaan itu beliau bercerita kalau dia mempunyai website suatu rumah pendidikan ini. Jadi orang harus mendaftar di rumah pendidikan ini atau di website. Terus tidak terkecuali yang mempunyai latar belakang apa, pendidikan apa, titel apa, uang berapa, itu tidak terkecuali. Semua yang mendaftar itu yang pertama akan dilayani. Jadi bagi pendaftar yang pertama, misalnya tempat itu hanya tersedia 20 kursi, dan sudah 50 orang. 20 orang yang pertama ini yang akan diterima di rumah pendidikan ini. Tidak terkecuali pendidikan apa, rumahnya di mana ya. Jadi bagi yang mendaftar pertama, dia yang akan masuk, tidak terkecuali latar belakangnya. Terus tapi kebanyakan yang mempunyai kakak, adik, sepupu, mempunyai keluarga, terutama kakak atau adik ya, dia akan diutamakan di rumah pendidikan ini, karena sistem di peraturan di rumah pendidikan itu kakak adik lebih diutamakan. Jadi kalau kakaknya sudah di situ, tentunya adiknya boleh diterima juga di rumah pendidikan itu ya. Terus ya juga dari umur. Kalau misalnya umurnya sudah pas, tentulah diterima di rumah pendidikan itu ya. Kalau umurnya belum pas, mungkin lebih diutamakan yang mendaftar yang umurnya sudah pas ya, supaya yang umurnya sudah pas wajib pendidikan ini bisa lebih dulu masuk, dan yang belum pas umurnya bisa menunggu tahun berikutnya.
begitu. Jadi tidak ada pengecualian, hanya keluarga, kakak adik ya seperti Satsi bilang, dan umur sudah mencukupi. Setelah itu dilihat pendaftar pertama, ya, dan sebanyak kursi yang disediakan. Jadi tidak tergantung hanya orang-orang Jerman saja yang boleh masuk rumah pendidikan ini. Tidak, hanya yang orang-orang kaya saja, hanya yang orang-orang berpendidikan saja. Tidak, semuanya boleh. Oke. Terus beliau juga memberikan saksi informasi di kertas ini. Mereka belajar huruf-huruf, terus belajar bahasa. Tentunya karena saat tinggal di Jerman ya, tentunya yang mereka pelajari adalah bahasa Jerman. Jadi semua tidak terkecuali latar belakang apa, mau orang Indonesia, orang Amerika, semuanya sama, belajar bahasa Jerman ya. Mereka mulai dari, jadi ada di sini namanya grafomotorik ya. Jadi mereka mulai dari awal belajarnya keseimbangan, terus mencium, mendengar ya, karena dari mencium, mendengar, merasakan, melihat itu dia akan bisa berbicara. Misalnya, ada tupai, guck mal, da ist ein Eichhörnchen misalnya. Oh, tupai itu artinya bahasa Jermannya Eichhörnchen. Nah, dari situ mereka akan belajar ya. Jadi semuanya sama seperti dibilang, mau latar belakang apa, mau pendidikan apa, mau status sosial apa, semuanya belajar bahasa Jerman, tidak terkecuali. Terus level pertama itu mereka belajar sensor ya, mereka harus mengintegrasi sensor. Jadi anak-anak belajar semuanya, tidak terkecuali seperti dibilang, memegang gundu, memegang benda-benda mainan-mainan dari kayu, atau bergerak, menari bersama. Semua anak tidak terkecuali. Jadi mereka mengikuti program aturan di situ. Menari, merangkai bersama, prakarya bersama, belajar bahasa bersama. Terus level kedua mereka memegang alat-alat dari mulai gunting, terus pensil warna ya, pensil warna, terus kapur, semuanya sama, tidak terkecuali besar kecil. Mereka memegang alat-alat bantu, alat tulis yang sama. Lalu level ketiga mulai fine ya, mereka mulai dari sini, dari mulai pegang mungkin gambar asal-asalan ya, mereka akan belajar gambar details, gambar tidak keluar dari garis ya, gambar misalnya gambar orangnya itu sudah harus jelas ya, ada mata, hidung, mulut ya, mulai semakin jelas. Ini level ketiga, Schrift zu Schrift, Schrift zur Schrift namanya. Terus ada juga fonologi. Di sini mereka belajar mulai bahasa ya. Jadi kalau misalnya dia sudah mulai ngomong ya, sudah mulai berbicara, bisa menjelaskan cerita, nah itu misalnya bahasa Jermannya belepotan, dia akan di-fordern, dia akan di-unfordern. Fonologi belajar bahasa. Jadi mulai dari misalnya tadinya nggak jelas ya, ngomong shift misalnya, shift kapal, shift akan diperjelas, shift kapal atau perahu ya. Jadi diperjelas di sini. Atau der die das, di sini ada artikel di bahasa Jerman ya. Dia akan belajar artikel der die das. Jadi nggak keliru. Misalnya der Tisch, misalnya tuh anak bilang das Tisch, akan dibetulin der Tisch. Yang benar adalah maskulin, der Tisch ya.
seperti itu. Terus di rumah pendidikan ini juga anak-anak berpartisipasi. Di sini mau dia TK, SD, SMP, SMA, kuliah, semuanya berpartisipasi ya di bidang pendidikan. Jadi anak-anak TK, mulai dari TK, SD, SMP, SMA bisa menentukan hari ini kita mau buat apa, hari ini kita mau proyek apa, ya. Dia bisa menentukan. Juga ada tempat sesi mengajar, juga ada Klassenrat. Jadi anak-anak yang menentukan, saya nggak mau duduk di situ, saya mau duduk di tempat lain bersama si A misalnya. Itu bisa dibicarakan di Klassenrat. Juga di rumah pendidikan seperti yang expert sesi wawancara hari ini, di tempat dia bekerja juga ada partisipasi namanya, partisipasi. Jadi anak-anak bisa ikut menentukan ya. Hari ini kita menentukan makan untuk besok. Kalian mau makan apa? Misalnya Pfannkuchen, ya, pancake. Nah, terus mereka bersama-sama membuat pancake. Oke, jadi semua anak mempunyai haknya masing-masing, tidak terkecuali warna rambut, pirang, hitam, merah. Semuanya mempunyai suara untuk menentukan apa yang anak itu ingin lakukan, ya, di bidang pendidikan. Terus proyek-proyek apa yang diadakan di sekolah ya, atau di TK, atau di rumah pendidikan lainnya. Ini ada proyek menggambar, prakarya, membuat di sini ada namanya lampion ya, bisa membuat lampion, bisa membuat hewan-hewan dari kertas, origami. Terus sampai sekolah pun ada proyek, misalnya proyek membuat gunung, proyek membuat misalnya di bidang kimia, membuat cairan-cairan apa, tapi bukan bom ya, bukan proyek membuat bom ya. Jadi setiap level pendidikan ada proyek-proyeknya ya, dan semua di sini namanya proyek Arbeit. Semua murid, mahasiswa, anak TK, semuanya boleh berpartisipasi dalam proyek ini. Jadi semuanya diserahkan temanya kepada anak-anak, dan anak-anak yang menentukan. Dalam membentuk grup ini juga anak-anak tidak terkecuali, saya cuma mau sama yang rambutnya pirang, nggak bisa gitu. Jadi semua anak bercampur baur dengan siapa saja dalam membuat proyek ini ya. Terus juga beliau berbicara tentang nature ya, tentang alam semesta. Jadi mau kamu latar belakang apa, semuanya didekatkan dengan alam, karena itu lebih penting daripada mengajarkan sesuatu yang ekstrem ya. Kau gak boleh ini, gak boleh itu. Lebih didekatkan kepada alam. Kita harus misalnya suatu proyek menanam pohon. Nah, anak-anak dibagikan biji, benih-benih pohon, benih tanaman, lalu menanam pohon. Jadi lebih didekatkan ke alam. Misalnya jalan-jalan, terus pas jalan-jalan ini ada acara misalnya namanya Klassenfahrt, pergi dengan satu kelas, terus mereka melihat, mari kita mengumpulkan misalnya sampah atau bentuk-bentuk, misalnya bangunan, jendela, apa itu bentuk apa. Nah, dari situ, dari sekeliling kita, dari nature, alam semesta, mereka belajar juga ilmu pendidikan ya. Karena pendidikan itu nggak cuma dari buku atau sekolah, melainkan juga di luar, di bawah sinar matahari, di bawah langit, itu kita selalu belajar ya. Belajar tidak hanya di bangku sekolah. Oke, terus ini yang penting. Bagaimana dengan Satsi sempat tanya tentang cewek cowok, gender, jenis kelamin, tidak dibedakan. Jadi dia ada proyek juga, misalnya bengkel, menggergaji.
cewek cowok boleh ikutan proyek ini. Jadi di sini juga dilarang, itu kan cuma buat cewek, itu cuma buat cowok. Tidak. Semua cewek cowok, cewek juga boleh ikutan ekskul bola, cewek juga boleh ikutan manjat, cowok juga boleh ikutan basket, maksudnya balet. Sorry. Cowok-cowok juga boleh ikutan khusus menari ya. Jadi sudah netral. Cowok boleh pakai pink, cowok boleh pakai rok, cewek boleh memanjat, boleh ikut karate, bela diri, semua netral, semua welcome. Seperti Satsi bilang sebelumnya, tidak ada rasis, kulit apapun, warna kulit, warna rambut, status sosial, semuanya boleh berpartisipasi ikutan proyek di sekolah, juga jenis kelamin apapun. Kalau yang penting dia bahagia, menurut ahli expert yang tadi saya wawancara, yang penting anak itu bahagia jiwa dan raganya, bukan karena orang tuanya mau apa. Kebanyakan ini dari orang tua ya, yang rasis, yang cewek cowok membeda-bedakan, itu kebanyakan dari orang tua. Sedangkan anak-anaknya itu lebih netral dan bisa ikut apa saja dan bisa ngapain aja, dengan siapa saja bermain, anak-anak masih netral. Di sini juga ada istilah homogenitate, itu kalau misalnya semua orang menjadi sama ya. Terus heterogenitate, orang-orang yang berbeda-beda ya. Terus dari situ itu jangan dijadikan perbedaan, melainkan dijadikan suatu sumber kekayaan ya, sumber kekayaan. Jadi perbedaan adalah suatu karunia ya. Terus diversity, seperti yang tadi Satsi bilang, ini perbedaan jenis kelamin, tapi juga asal usul. Seperti Satsi bilang, ini dijadikan pembelajaran, sumber daya kekayaan ya. Dari situ bisa dikembangkan lagi. Dari perbedaan ini bisa dikembangkan ke arah yang positif ya. Begitu. Terus juga untuk anak cacat di sini tidak ada perbedaan. Mau cacat, mau sehat, tapi dia akan misalnya dengan psikologi, dengan bantuan psikologi, dengan bantuan dokter anak, akan lebih intensif ya pada saat anak itu berada di rumah pendidikan, di sekolah atau di TK. Apakah anak ini kuat untuk menjalankan pendidikan bersama dengan anak-anak normal? Kalau menurut psikologi dari hasil pemeriksaan ya, tentunya di pemeriksaan dulu, dan dokter anak ini tidak kuat untuk ikut bersama anak-anak normal. Dia harus di sekolah khusus, baru dia dimasukkan sekolah khusus. Selama anak itu masih kuat dan pribadinya juga dia sehat ya, dia mampu, dia tidak akan dikirim ke sekolah luar biasa karena dia masih tergolong sehat dan mampu ya, tidak didiskriminasi karena dia cacat. Begitu. Dan untuk integrasi, di sini banyak juga anak-anak pengungsi ya, anak-anak pengungsi dan anak-anak pribumi dan anak-anak lainnya diperlakukan sama, semua sama. Seperti Satsi bilang, tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dibeda-bedakan. Mau dia latar belakang dulu pengungsi peperangan ya, makanya mereka datang kemari, itu tidak menjadi masalah. Begitu. Sekian aja info dari Satsi. Semoga kalian suka dengan pembahasan kali ini ya. Satsi mohon maaf karena Satsi tidak bisa mengikut sertakan si expert ya. Karena seperti biasa di sini ada ketentuan rahasia data seseorang tidak boleh disebarluaskan, jadi Satsi tidak bisa menyebutkan sumbernya. Sekian info dari Satsi. Kalau kalian suka, please like,
like video Satsi, subscribe TKW di Jerman. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!